Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nabila Haromain, NIM U2019-1105. Di sini saya akan mereview materi tentang kajian adab berbicara terhadap kedua orang tua dalam Al-Quran oleh Kiai Haji Muhammad Ayub Syaiful Rijal Abdul Halim Siddiq. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban bagi setiap anak, baik dalam kondisi apapun, kecil ataupun telah dewasa. Berbakti tidak hanya dengan perilaku ihsan saja, akan tetapi lebih pada setiap hal yang menunjung tinggi nilai-nilai sosial yang tersampaikan dalam tutur kata, sikap, dan etikanya. Maka berangkat daripada itu, sebenarnya Al-Quran telah memuat aturan-aturan bertata krama, berperilaku, lebih-lebih berbicara, dan adabnya terhadap kedua orang tua yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang disampaikan secara lisan oleh Gus Saif. Terkait Bismillahirrahmanirrahim, Waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan baik. Terjemah Al-Quran Kudus. Biografi Gus Saif. Kiai Haji Muhammad Ayub Syaiful Rijal Abdul Halim Siddiq atau biasa dipanggil dengan nama Gus Saif. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1955, putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Halim Siddiq dan Ibu Nyai Haji Hayat Mujayyanah. Beliau merupakan pengasuh ketiga pondok pesantren Asri, Talangsari, Jember. Beliau sering dikenal sebagai kiai yang suka berdemo dan kiai yang suka kontroversial. Berpenampilan beliau sangatlah tegar, gaya bicaranya penuh semangat, dan nyalinya tak diragukan. Sejak remaja, Gus Saif sudah terbiasa hidup penuh dengan tantangan, terutama untuk membela kebenaran yang beliau yakini. Gus Saif selalu mempunyai jiwa semangat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat-rakyatnya. Di kalangan lingkungan para kiai, Gus Saif dikenal sebagai ulama yang kerap bersikap kontroversial, yang kini bertindak yang terkesan kurang populer, seperti ikut aksi demo terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak semestinya di kalangan anak-anak muda termasuk LSM, lembaga swadaya masyarakat. Gus Saif menjadi tokoh yang sangat diidolakan, sebab mantan ketua PCNU Bondowoso itu cukup aspiratif dan familiar dengan mereka. Tak heran jika setiap hari rumahnya di Jalan Kiai Haji Siddiq 86 Jember itu tak pernah sepi dari kunjungan tamu dari berbagai kalangan. Penampilannya beragam, mulai dari yang ala santri hingga tamu wanita yang hanya memakai rok mini. Meski hampir setiap hari rumahnya tak pernah sepi tamu, namun aktivitas Gus Saif juga tak pernah berhenti bersama santri dan para sahabat karibnya. Gus Saif rajin mengunjungi berbagai undangan ceramah hingga di pelosok-pelosok desa. Dalam acara tersebut biasanya ayah anak satu putri ini membawa serta perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk membawa alat gambus, tikar, sound, genset atau lampu listrik, dan lain-lain, dikarenakan beliau tidak mau menyusahkan tuan rumah meskipun beliau notabene sedang diundang. Ada berbicara terhadap kedua orang tua oleh Gus Saif. Dalam video ceramah ini, Gus Saif menafsirkan kata orang tua dibagi menjadi 3, yaitu orang tua pertama adalah orang tua kandung, orang tua kedua adalah mertua, orang ketiga adalah guru. Dalam ceramahnya, beliau menjelaskan bahwa orang tua adalah manusia yang harus ditaati. Setelah Nabi Muhammad SAW, sebagai anak harus berbakti dan taat kepada perintah orang tua.
harus selalu siap ketika mendapatkan perintah kecuali ketika diperintah dalam hal kemaksiatan. Dalam ayat Al-Isra ini telah dijelaskan, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik-baik. Dalam kalimat tersebut, Qusay menafsirkan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi mengucapkan penolakan dengan nada kasar. Dalam video ceramah ini, Qusay bukan hanya menjelaskan perilaku anak terhadap orang tua, tetapi menjelaskan bagaimana cara orang tua menanggapi tingkah laku anak dalam setiap harinya. Perilaku yang baik maupun perilaku nakal, bahkan perilaku yang sampai membuat orang tua jengkel. Jadilah orang tua yang mempunyai rasa emosional yang tinggi. Karena di saat anak melakukan kesalahan, jangan sampai orang tua mengeluarkan emosi yang akan membuat seseorang anak itu down dalam mentalnya. Sebagai orang tua harus mempunyai jiwa pemaaf yang lapang. Jika seorang anak melakukan kesalahan, maka sebagai orang tua harus segera memaafkan kesalahan anak itu. Qusay berkata, komandan dalam keluarga adalah seorang ibu, sedangkan komandannya seorang wanita adalah suami. Psikologi sosial dan teorinya. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi. Walaupun semua ahli psikologi menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka. Dalam psikologi sosial, salah satu teori yang dipakai adalah teori peran. Dalam teori ini, manusia sebagai pelaku sosial akan multitalent, dalam artian ia harus bersiap menjadi atau memerankan setiap peran. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku untuk seseorang menghadapi dan memenuhi perilaku tersebut. Dalam teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu, misalnya sebagai penceramah, diharuskan berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Dalam video tersebut, Qusay memenuhi kewajiban sebagai seorang ulama untuk menyampaikan suatu pesan untuk masyarakat. Psikologi pendidikan dan teorinya. Teori psikologi pendidikan menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori belajar humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Dalam video ceramah yang disampaikan oleh Qusay, beliau menyampaikan pesan kepada masyarakat pentingnya berbakti kepada orang tua dan bertujuan agar masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa semua mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Salah satunya terdapat pada surah Al-Isra ayat 23.